Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ditra Channel. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang 4 orang mahasiswa yang menginap di salah satu hotel bintang 3 yang berada di daerah Karawang. Mereka mengalami kejadian aneh dan salah satu dari mereka melihat beberapa penampakan menyeramkan di hotel tersebut. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Dan aku juga makin semangat untuk membawakan cerita-cerita selanjutnya. Seperti biasa, untuk memudahkan ceritanya, di sini aku akan berperan sebagai Paras. Penasaran seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Cerita ini berawal dari saya dan 3 teman saya mendapat rezeki proyek bareng dosen untuk pengabdian masyarakat di suatu perumahan di Karawang. Di sini kami berperan sebagai orang yang kolek data di perumahan. Kita berangkat cuma berempat tanpa pendampingan dosen. Berbekal uang belasan juta untuk semua keperluan akomodasi selama di sana. Pergilah kami berempat bawa barang-barang yang aslinya banyak banget. Pas baru datang ke hotel, asli malu bener. Kayak orang pindahan gitu. Mana bawaannya tuh unik banget. Skala cidukan panjang lah dibawa. Oh iya, buat yang mikir, kok dosennya nggak nemenin sih? Ini kenapa mahasiswa dilepas sendirian? Well, kita udah berapa kali ke tempat ini sebelum waktunya sampling atau pengambilan data. Warga perumahannya juga baik banget, udah kayak keluarga. Jadi kita nyaman walau tanpa dosen. Di proyek ini kita bertugas sampling sampah dan sampling air bersih perumahannya. Jurusan saya emang lengket banget sama yang berbau persampahan dan air bersih maupun air limbah. Yang berangkat adalah saya, Divya, Munif dan Akmal, 2 cewek dan 2 cowok. Yang cewek bertugas sampling sampah rumah tangga dan yang cowok sampling air bersih. Sebelum berangkat ke Karawang, perincian biaya dan akomodasi sudah kami siapin. Alhamdulillahnya, ada hotel bintang 3 yang lumayan bagus di dekat pintu masuk perumahan lokasi penelitian saya. Awalnya cukup ketar-ketir juga ya mau nginep di mana. Apalagi dosen kita bener-bener kekeh mau kita nginep di hotel yang gak ecek-ecek. Karena sampling itu capek banget. Jadi kita harus tetap nyaman. Soalnya untuk masalah biaya itu dibayarin dari kampus. Setelah nyari di platform pemesanan hotel secara online dan konsultasi sama Karang Taruna perumahan kita, akhirnya kita memutuskan buat nginep di hotel ini. Di sini saya nggak bakal kasih tahu nama hotelnya, tapi hanya deskripsi hotelnya aja ya. Selama kita di Karawang, kita ditemenin sama Pak RW namanya Pak Jono dan Ketua Karang Taruna perumahan tersebut. Mereka baik banget. Selama sampling, saya harus berangkat jam 7.30 pagi dari hotel dan biasanya baru kelar sekitar jam 7 malam. Udah nggak kebayang deh bau sampah 100 kilo per hari yang saya ubek-ubek sama Divya. Belum lagi Munif sama Akmal yang keliling perumahan minta-mintain air tanah dan air pompa warga. Itu bener-bener menguras tenaga ya. Oh iya, proyek dosen ini datanya juga kita pakai buat skripsi kita. Jadinya kita bela-belain capek-capek, intinya yang dikejar bukan uangnya, tapi pengalaman dan ilmunya. Hari pertama sampai di hotel, semua aman. Hotelnya terletak di suatu kawasan yang di master plan-nya sih mau jadi kawasan bisnis. Belakang hotelnya itu kawasan gudang dengan bangunan yang besar-besar banget. Tanah lapang juga masih banyak banget ilalangnya. Hotelnya sih desainnya bagus ya, nggak serem. Cuma ya gitu, sepi. Nggak serame hotel-hotel biasanya. Well, secara lokasi, dia bukan di tengah kota Karawang atau dekat Mall Resinda gitu. Ini beneran pinggiran menurut saya. Masih merakyat lah jajanan dan suasananya. Hari pertama, kita masih santai-santai di hotel sambil nyiapin perlengkapan tempur. Masih seneng-seneng nih ngeliat kamar mandi hotel yang bagus dan fasilitas yang oke buat harga yang nggak terlalu mahal. Dan kami juga mulai planning mau explore kemana aja. Malam pertama di sana saya tidur masih tenang. Walaupun saya ngerasa agak aneh sama lorong tempat saya nginep. Cuma saya mikir, ya udahlah, namanya juga tamu di sini.
Jadi menurut saya wajar kalau mereka mau kenalan. Ternyata saya salah total. Saya nggak sadar kalau yang saya hadapin di sini adalah kelompok hantu yang bukan kaleng-kaleng. Sebelum saya ke Kerawang, saya nggak ada sama sekali iseng searching masa lalu hotel ini atau masa lalu perumahan tempat camping saya. Menurut saya, ngapain searching gituan? Lagian ini kan Karawang ya, bukan Jogja atau kota lain yang emang terkenal mistis. Dan menurut saya, tiap tempat ada penunggunya itu wajar. Cuma penunggu di Karawang ini dahsyat. Kamar tempat saya nginep itu kapasitas untuk 2 orang. Saya sekamar sama Divya. Munif sama Akmal sekamar persis di sebelah kita. Emang settingannya begitu. Kita nggak mau kamarnya jauh-jauhan. Soalnya takut aja. Kita kan cewek-cewek. Udah gitu di daerah orang gini lagi. Malam pertama oke. Cuma merinding aja setiap lewat koridor. Untuk layout kamarnya seperti hotel pada umumnya. Pintu masuk, kanannya ada lemari plus kulkas kecil, kiri kamar mandi, ke depan dikit udah ada meja TV plus meja laptop, dan 2 kasur dipisah sama bedside table. Di atas tempat tidurnya ada veset kayu. Gimana ya ngejelasinnya? Jadi temboknya dilapis lagi sama kayu yang kopong dalamnya. Jadi kalau diketok-ketok bisa bunyi. Nah, posisi kepala saya itu, kepalanya kamar sebelah juga. Kebayang nggak? Semoga kalian kebayang ya. Saya tidur di kasur yang berbatasan langsung sama kamar mandi. Kalau Divya, tidur di sisi yang berbatasan sama jendela besar dengan view langsung ke kolam renang dan dining room di bawah. Malam pertama, oke. Malam kedua, lebih oke lagi. Kenapa? Asli, sampling hari itu capek banget. Beneran, abis sampling dari perumahan, balik hotel, mandi dan lain-lain, terus langsung tidur. Gak ada setelah buat hahaha sama sekali. Mulai malam ketiga, saya mulai ngerasa gak enak. Oh iya, kami nginep di lantai 2 ya. Hotel ini cuma punya 3 atau 4 lantai ya, saya lupa. Intinya, kita gak pernah pakai lift. Soalnya lantai kamar kita cuma 2. Nah, lorongnya panjang banget. Soalnya kamar kita kebetulan di ujung koridor. Saya selalu ngerasa diikutin sama bayangan hitam di lorong ini. Oh iya, Divya ini parnoan dan penakut. Jadi saya juga nggak mau cerita-cerita sama dia. Kalau dia minta pulang gimana? Ya kali saya sendirian sampling. Bayangan hitamnya, badannya besar. Dan saya bisa jamin ini laki-laki. Mukanya samar dan sedikit merah. Rambutnya gondrong. Ini genderuwo kali ya namanya. Dia selalu ngikutin. Sampai suatu hari, saya pernah nih lagi jalan ke kamar berempat. Saya kaget. Saya kayak dicegat sekelebat gitu. Terus kayak nubruk saya. Untungnya saya nggak kenapa-napa, terutama Divya. Nah, koridor ini serem banget kalau pulang malam mulai hari ketiga. Oh iya, setiap kita pulang pergi dari hotel, kita selalu pakai taksi online. Pernah sih sekali diantar sama ketua Karang Taruna situ juga sih. Cuma seringan pakai taksi online. Setiap naik taksi online dan keluar dari pintu masuk perumahan, saya selalu bertanya-tanya, ini tuh tempat apa sih yang di belakang hotel? Soalnya isinya ilalang semua sama gedung-gedung besar. Bukan gedung bertingkat ya, tapi gedung yang lebar-lebar, yang turns out-nya adalah warehouse. Oh iya, kita tuh nginep udah include breakfast. Jadi udah gak ada kesempatan sedikit pun buat jalan-jalan pagi di sekitar hotel. Karena abis subuh tuh molor lagi dan langsung siap-siap sampling setelah kelar sarapan. Padahal depan hotel ada jalan ke arah warehouse itu. Sebenarnya pengen sih eksplor ke sana. Mulai hari keempat, semuanya makin aneh kalau buat saya. Kenapa? Soalnya saya mulai diganggu pas tidur. Saya tuh suka ngelindur kalau malam. Nggak tahu ya bahasa halusnya gimana, tapi saya suka kebangun bentar kalau malam. Cuma buat cek jam atau sholat. Setiap bangun itu selalu jam 2 pagi. Dan pasti posisinya saya lagi diliatin sama si genderuwo hitam di dalam kamar saya. Awalnya saya biasa aja. Karena saya mikirnya paling bayangan baju aja kali dari kamar mandi. By the way, saya nyuci baju di kamar mandi hotel ya. Emang mungkin kayak anak kampung banget.
Cuma barang sampling kita tuh banyak banget, jadi bawa baju dikit. Sedangkan saya interaksi dengan sampah rumah tangga 100 kilo tiap hari, jadi harus ganti baju terus. Kasian banget room service, pasti kesel banget ngeliat orang yang nginep bawa ember plus rinso sekaligus hanger buat gantung segala baju dan celana di kamar mandi. Untung gak dikomplain sama pihak hotel. Laundry tuh setahu saya ada, tapi mahal dan gak ada list harganya di kamar. Celana dan baju saya gantung di gantungan handuk atau di pintu shower yang dari kaca tebal itu. Jadi kalau malam saya lihat bayangan hitam, asumsi utama saya ya bayangan baju saya. Cuma ada satu malam, yaitu malam keempat atau malam kelima ya, itu saya bangun, nggak ngelindur dan gusrek-gusrek, tapi beneran bangun yang seger gitu. Saya duduk di kasur saya. Untuk lampu, kita matiin lampu utama pas tidur, tapi nyalain bedside lamp, jadi remang gitu kamarnya, nggak mati total. Nah, disinilah saya bener-bener lihat si genderuwo berdiri tinggi banget depan kasur saya, ngeliatin ke arah saya. Saking tingginya, ini hantu ampe harus kayak nunduk gitu ngeliatin saya. Jujur, saya takut banget. Dan saya sempet mikir, salah gue apa ya? Pertama datang ke hotel, saya permisi kok dalam hati. Namanya juga tamu kan ke daerah orang. Terus, saya sama teman saya orangnya resik, nggak nyampah dan berantakan. Semua keperluan sampling bener-bener dirapiin tiap harinya. Bahkan tiap 2 hari sekali, saya minta room service untuk ganti semua handuk dan lain-lain. Hayo, kurang hormat mananya coba? Selama diliatin, saya berdoa dalam hati dan cuma bisa terpaku aja balas ngeliatin. Takut tapi nantangin, karena saya nggak ngerasa salah. Sekitar 1 menit lah, abis itu dia ngilang. Mulai hari itu, saya mulai berani nanya sama si ketua Karang Taruna. Sebut aja namanya Ferry. Saya nanya sama Kak Ferry, Kak, hotel tempat kita nginep itu belakangnya apa sih? Gudang atau apa? Nah, dari situ diceritain lah master plan kawasan itu. Awalnya, kawasan itu mau dijadikan pusat bisnis dengan ruko, gudang, dan hotel. Sebenarnya, kawasan ini dulunya adalah pabrik tekstil yang ada di bawah BUMN kita. Cuma, pas tahun berapa gitu, dia bangkrut. Selain itu, pabrik itu terkenal angker karena tiap tahun minta tumbal karyawan. Sebelum jadi kayak sekarang, sempet jadi tanah kosong doang. Di situ sering disebut tempat jin buang anak. Nggak tahu deh saya nggak paham maksudnya apa. Intinya, ini horor emang tempatnya. Gudang-gudang besar itu sebagian gedung baru, tapi sebagiannya masih gedung lama. Termasuk hotelnya itu bangunan lama, cuma ditambah sedikit biar gede. Hotel ini dulunya adalah kantor pabrik tekstil itu. Kalau pergudangan di belakang itu adalah pabriknya. Pabriknya cukup membantu perekonomian masyarakat situ. Cuma ya sistem tumbal menumbal, dan tiba-tiba bangkrut inilah yang bikin masyarakat demo. Soalnya katanya pesangonnya nggak dibayar. Ya gitulah. Intinya masa lalu tempat itu memang udah nggak beres. Ini cerita Kak Ferry ya. Dia dari lahir tinggal di perumahan itu, jadi tahu betul seluk-beluknya. Nah, dia ceritain ini semua di mobil. Pas ngantar kita ke hotel malam kelima. Bahkan dia sampai bilang, coba aja Ras, cari di Google nama perusahaannya. Seharusnya di situ ada berita horornya. Nah, kita masuk ke kejadian pertama ya. Oke, jadi gini. Setelah saya dapat info begitu, saya langsung searching soal perusahaan ini dan masa lalu tempat ini. Saya ingat, abis itu saya kayak iseng. Nengok bentar deh, ke gudang yuk. Terus bukannya masuk ke lobi hotel dan ke kamar, tapi jalan dikit ke arah gudang belakang. Jaraknya lumayan jauh dari hotel. Bukan jauh sih, tapi dipidah sama ilalang dan jalan gitu. Selain gudang, nggak ada apa-apa lagi. Jadi, saking luasnya, ini tuh kerasa jauh. Dari kejauhan, saya kayak lihat ada orang gendut banget duduk segede gudang. Asli nggak bohong. Itu modelan kayak rajanya kali ya di situ. Dari jauh, ukurannya setara gudang di sebelahnya. Ngejogrok aja di situ. Duduknya kayak jongkok, tapi pantatnya nempel di tanah. Saya kan pakai kacamata dan minusnya lumayan gede.
Jadi saya nggak terlalu detail lihat mukanya kayak gimana. Saya akhirnya mikir, gimana caranya ya bisa lihat detail mukanya? Saya penasaran banget. Bukan mau nantangin ya, tapi saya beneran cuma mau tahu aja. Saya awalnya menampik, itu tuh hantu yang segede gudang. Cuma saya yakin banget, mana ada gudang bentuknya kayak orang lagi ngejogrok. Gudang sebelahnya mah normal, kayak punya kubah setengah lingkaran gitu atapnya. Di malam pas saya lihat hantu segede gudang itu, saya lihatnya model siluet. Besoknya terbukti kosong, dan itu ternyata hanya ilalang. Lah, terus semalam siluet apaan? Belum kelar sampai situ. Malamnya saya dimimpiin sama detail hantunya. Saya mimpi disamperin kayak jin gendut banget dan super tinggi. Taringnya runcing keluar dari mulutnya. Taringnya ada 2, di sisi kanan dan kiri. Cuma jalan ke arah saya sambil melotot. Di situ saya ngerasa kayak dia ngomong tanpa suara. Terus bilang pakai bahasa Sunda yang artinya, "Ini kan yang mau dilihat." Di situ saya jawab, "Iya, makasih ya. Udah nggak penasaran lagi. Jangan ganggu saya dan teman-teman ya. Anyway, saya ngerti bahasa Sunda karena emang ada darah Sunda. Cuma saya nggak pede aja buat ngomong bahasa Sunda. Takut salah. Lagian lawan bicaranya beda ya, bukan manusia, tapi jin." Saya nggak cerita ini ke teman-teman saya, sampai pas kejadian yang kita ngerasain bareng-bareng. Kejadian pertama dialamin sama Munif. Dia dengar kamar hotelnya diketok beberapa kali dari luar. Pas dibuka, nggak ada siapa-siapa. Terus diketok-ketok lagi. Mungkin Munif juga capek dan kesel ya. Akhirnya doi foto doang dari lubang pintu. Kan kalau di hotel ada lubang buat ngintip gitu ya. Saya lupa-lupa inget. Abis itu Munif sama Akmal ketakutan apa enggak. Kayaknya sempet takut-takut dikit deh. Cuma ya gitu, saya kan udah biasa banget tuh bangun malam diliatin genderuwo koridor. Jadi kalau diketok kamarnya doang mah buat saya nggak ada apa-apanya. Hari-hari kami lewati dengan biasa aja. Sampling sampah, makan siang, sampling air bersih. Oh iya, buat makan siang itu kita cuma beli jajan gorengan di perumahan dan beli Indomie. Karena kejadian selanjutnya berkaitan sama perumahan, saya jabarkan dulu side plan perumahannya. Perumahan ini terbagi menjadi 2 RW dan terletak di sisi Sungai Citarum. Saya kebetulan sampling di 1 RW aja, karena yang bekerja sama proyek kampus saya cuma 1 RW. Kami diberikan tempat buat gelar lapak di dekat lapangan bola dekat RW ini. Saya jelasin dulu ya kenapa butuh lapak. Jadi, sistem samplingnya itu saya kumpulin sampah dari 1 RW sampai 100 kilo, masukin ke polybag, terus digelar di atas terpal untuk disortir sesuai kebutuhan. Setelah disortir, saya timbang buat tahu komposisinya. Ngumpulin sampahnya awalnya jalan kaki dan seret-seret plastik sana-sini. Ngodok-ngodok tong sampah dari yang bentuknya barel sampai yang bak sampah gede. Lama-lama kita dipinjemin wargon atau gerobak 1 roda yang biasanya dipakai buat semen sama Pak RW. Kasian kali ya lihat cewek-cewek ngidor panas-panas. Bahkan ada beberapa warga yang suka nyediain air minum atau ngasih makanan buat kita. Asli, pokoknya baik-baik banget lah warga sini. Oh iya, kita dikasih lapak itu 2 tempat, yaitu lapangan sepak bola sama pos ronda. Kalau untuk sampling air bersih, itu cuma butuh cooler box dan ice pack. Jadi mereka lebih ngandelin pos ronda buat naruh cooler. Sedangkan yang cewek sangat akrab dengan lapangan untuk gelar terpal. Setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Abis itu cuci terpal dan bersihin barang-barang. Ended up berakhirnya jam 18.30 sampai jam 19.00. Nah, di lapangan sepak bola ini ada ayunan 2 biji. Ayunan besi kayak di RPTRA atau TK gitu. Suatu hari ke-6 apa ya? Seorang laki-laki jahil bernama Munif main ayunan pas maghrib. Saya tuh udah bilang, "Nip, jangan main maghrib-maghrib." Sekali, 2 kali, masih main ayunan. Sampai ketiga, saya bentak. "Lo ngerti gak sih kalau gue bilangin?" Habis saya bentak, baru deh si Munib ini kapok dan berhenti main ayunan sambil minta-minta maaf. Saya sebenarnya gak enak juga udah bentak-bentak dia.
Nggak bentak-bentak sih, sekali doang gertak gitu sambil bete. Ya, gimana? Saya tuh capek banget abis sampling. Nih bocah malah ngeguyon. Saya kesel bukan gak beralasan. Seingat saya, Munib doang yang naik ayunan. Akmal di pinggiran doang. Nyemangatin kali apa gimana gitu. Nah, saya concern karena awalnya emang mereka cuma berdua. Tapi, gak lama setelah itu, ada Mbak Kunti yang terbang dari arah sungai ke mereka. Saya detailin lagi side plan ayunan. Ayunan ini letaknya dekat lapak saya yang saya gelar terpal. Tepatnya di sisi lapangan sepak bola. Nah, di ujung lapangan sepak bola itu adalah perbatasan perumahan dan Sungai Citarum. Bentuknya cekungan rimbun yang isinya pohon dan jurang ke arah sungai. Secara geografis, posisi Sungai Citarum ini emang di bawah perumahan. Cuma karena permasalahan sampah, pas tahun 2010-an lah ya kalau nggak salah, perumahan ini banjir dan kerendam sampai atap. Nah, di perbatasan Sungai Citarum dan perumahan ini ada jalan setapak. Kerjasama proyek kampus saya dan RW sini adalah mau sulap ini jadi jogging track supaya menambah estetika dan meningkatkan daya guna lahan. Mbak Kunti ini terbang dari arah jogging track ke arah ayunan yang ada munibnya. Lalu, dia berdiri di sisi tiang ayunan sambil liatin munib. Senyum. Saya curiga nih, kita bakal diikutin. Bener dong. Pas di mobil mau ke hotel, mulai nggak beres. Badan saya berat banget. Saya langsung bilang ke teman-teman untuk cepet-cepet mandi, beres-beres, dan sholat. Habis itu, kita kumpul di satu kamar buat minum susu. Oh iya, selama di Karawang, kami minum susu setiap kelar sampling. Susu disimpan di kulkas yang ada di kamar saya. Susu adalah satu-satunya doping kita. Soalnya kita beneran forsir kerja seharian dan berinteraksi dengan sampah rumah tangga. Takut ada kontaminasi apa gitu. Ya, namanya juga sampah. Walaupun udah full APD, tetap aja takut. Malam itu, kami memutuskan buat ngeriung di kamar yang cowok. Sekedar ngobrol. Dan kebetulan Akmal nanya, kenapa tadi saya marah ke Munib soal main ayunan? Sebelum saya cerita ke mereka, posisinya Munib lagi kita suruh buat ambil susu di kulkas kamar saya. Balik dari kamar saya, dia ketakutan. Ternyata, pas dia ambil susu di kulkas, dia ngerasa ada orang tinggi, gede, ngeliatin dia dari pintu. Itu benar-benar bikin dia merinding. Ini posisinya kita belum cerita horor ya, jadi Munib gak bawa modal parno sebelumnya. Gara-gara itu, kita berempat mulai parno di kamar cowok-cowok. Malam itu, bahkan ada rencana mau tidur bareng aja berempat. Cuma masih bingung di kamar siapa. Nah, saya coba bayangin itu. Ada apa di kamar saya? Oh, ternyata si Gundruwo biasanya. Di situ saya cerita. Sebenarnya Gundruwo itu ganggu Munib. Karena ada yang Munib bawa dari perumahan. Saya mulai cerita alasan saya marah. Karena Munib menarik perhatian Mbak Kunti gara-gara main ayunan maghrib-maghrib. Makin takutlah anak-anak, terutama si Divya. Nah, belum kelar takutnya, tiba-tiba ada yang ketok-ketok tembok kamar saya. Saya udah bilang kan kalau hotel ini punya facet tambahan berupa kayu di setiap belakang kasurnya. Nah, saya juga bilang sebelumnya, kalau posisi kepala kamar saya itu adalah posisi kepala kamar yang cowok juga. Pas kita berempat lagi parno dan ketakutan, itu posisinya kita berempat lagi rebahan di kasur. Cowok di kasur yang satu, cewek di kasur satu lagi. Nah, kedengeran jelas banget. Itu suara kayu diketok. Langsunglah semua pada kaget. Denger nggak? Kita semua diam. Mungkin kamar lain kali. Tapi salah satu dari kita nempelin kuping ke dinding kamar. Dan ini benar dari sebelah. Ini nggak sekali dua kali, tapi 3 kali. Setiap bunyinya terdiri dari 3-4 ketukan. Jelas dan kencang. Gini deh, logikanya ya, tembok hotel kita 3 lapis. 1 lapis kayu kamar cowok, plus tembok beneran, plus 1 lapis kayu kamar cewek. Kudu ngetok kenceng banget nggak sih kalau sampai nembus? Awalnya kita mau ngira cicak, cuma balik lagi ke hipotesis lapisan tembok. Akhirnya kita sempet bingung nih, wah fix tidur di kamar yang cowok-cowok ini mah. Soalnya kita berempat dengar semua.
dan udah jelas Divya sangat tidak mau tidur di kamar kita. Akhirnya saya putar otak, gimana caranya supaya bisa ngeyakinin ketiga teman saya buat berani. Jujur saya takut, tapi kalau takut dan menghindari tempat itu bukan saya. Lagian kita masih ada 3 hari lagi di situ. Masa mau tidur berempat melulu? Kita akhirnya memutuskan buat hadepin kamar sebelah. Saya berhasil meyakini mereka buat berani. Well, emang kita tetap tidur berempat dalam satu kamar. Tapi kita tidur di kamar saya, tempat di mana ketokan itu berasal. Setelah persiapan nginep di kamar saya khusus malam itu, kita keluar kamar cowok-cowok sambil masih takut-takut dikit. Saya buka pintu duluan jadi tameng. Bener, saya langsung terlonjak kaget. Astagfirullah. Saya ngucap itu kenceng banget. Gimana nggak kenceng coba? Itu muka Mbak Kunti ada di depan muka saya. Jelas banget ya, itu mukanya hancur dan banyak luka-luka. Darah sama bau jangan ditanya. Anyir banget kayak bau darah busuk, asli kaget banget. Ya elah, apaan Ras? Udah di sini aja Ras. Awalnya mereka mau mundur lagi buat tidur di kamar cowok. Tapi saya tetap yakinin. Abis itu dia cabut, saya lihat dia terbang ke atas. Dia cuma ngagetin doang. Mana berani dia di hotel itu. Kan ada si Ginruo yang udah nunggu di depan kamar saya. Malam itu kami tidur berempat di kamar saya, sebagai wujud keberanian kita berempat. Ada yang gak saya ceritain ke teman-teman saya. Malam itu saya kebangun seperti biasa. Gunruo ini ada di depan saya, tapi dengan wujud yang lain. Badannya lebih tinggi dan auranya marah. Saya takut banget Munib dia apa-apain. Soalnya kan dia yang bawa si Kunti. Saya coba negosiasi pelan-pelan pakai hati. Susah deh jelasinnya. Jadi kayak percakapan dari hati gitu. Maaf ya kalau agak aneh, tapi ya begini. Saya ceritain tadi Munib main ayunan maghrib-maghrib. Saya juga sempat nanya, yang ngetok siapa? Ternyata yang ngetok ya si Kunti itu. Makanya dia marah banget. Soalnya berani-beraninya si Kunti masuk ke kamar hotel. Jangankan masuk ke kamar, Kunti itu masuk ke koridor aja dia udah murka. Secara nggak langsung. Ternyata setan itu makhluk teritorial juga ya. Setelah bernegosiasi, nego nggak sih? Jatuhnya saya cuma ngejelasin sih kenapa si Kunti ini bisa kesini. Cuma abis itu ya udah kita nggak diganggu lagi. Nggak kehitung saya minta maaf berapa kali dah. Saya ngeri banget kalau sampai ada yang kesurupan. Setelah itu hari-hari dijalanin secara normal. Normal itu maksudnya ya tiap malam saya bangun diliatin Genruwo ya. Oh iya, kalau Mbak Kunti itu selalu di ayunan jadinya. Aduh, gara-gara Munib nih. Mbak Kunti juga jadi satpam selama saya sampling mulai hari itu. Dia selalu memantau dari arah jogging track atau dari ayunan. Mungkin dia ngerasa lucu kali ya, ngeliatin ini mahasiswa ngapain sih ngubek-ngubek sampah. Jadi bikin ada tempat main baru deh. Oke, udah ya cerita yang beririsan sama teman-teman. Sekarang masuk ke beberapa kisah yang hanya saya rasakan sendiri. Beberapa cerita ini jatuhnya cuma penampakan-penampakan aja ya sama suara-suara. Ini saya alami sendiri tanpa cerita ke siapa-siapa. Untuk alur waktu, saya lupa banget urutannya. Jadi, pakai poin-poin aja ya. Saya udah ngasih tahu kan kalau kawasan hotel ini dulunya pabrik. Nah, saya juga udah bilang kan, kalau saya ketemu sama rajanya yang segede warehouse. Yang saya belum bilang adalah, saya juga ketemu kerucil-kerucilnya. Penampakan pertama yang saya lihat berkaitan sama ex-pabrik ini adalah ada kepala buntung. Ngeglinding di jalan depan hotel. Dari arah masuk hotel ke arah gudang. Kenapa saya tahu itu kepala? Kan badannya berdiri di depan saya. Masih inget banget. Ini badannya depan saya dengan baju compang-camping. Perasaan saya mengatakan, ini kena mesin pabrik dan bagian dari tumbal itu. Yang kedua, penampakan hantu hamil di bawah pohon palem dekat pos satpam. Nah, sebelum masuk area hotel, kita akan lewat pos penjagaan satpam. Di sini kaca mobil harus dibuka. Saking seringnya keluar masuk hotel, satpam sampai kenal sama kita. Ada beberapa pohon palem besar di sini. Nah, pohon palem ini ada di pedestrian.
Jadi kalau jalan kaki, ya lewat sini. Ada hantu ibu-ibu hamil dengan darah keluar dari sela-sela pahanya deras sekali. Gue nggak paham beliau kenapa. Tapi tiap papasan, bau anyir kuat banget. Biasanya saya papasan pas pulang dari makan malam beli nasgor, atau abis keluar nyari cemilan. Yang ketiga, hantu anak kecil dan suara tangisan bayi. Ini jelas terdengar sih dari kamar saya. Tangisannya jelas, kenceng banget dari arah gudang. Ini tuh anak-anak yang dibuang hasil aborsi. Kalau perasaan saya sih bilangnya kayak gini. Di sini maksud perasaan saya itu bukannya sok tahu ya. Kayak tiba-tiba kalian tahu gitu loh. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya buat orang awam akan terdengar aneh. Tapi kalau bagi saya, ya emang gini. Feelingnya kuat banget. Yang keempat, ini selalu saya lihat tiap pulang dari perumahan. Saat saya pulang sampling, kita selalu lewatin ilalang luas yang bisa lihat warehouse serta hotel dari sisi jalanan. Pencahayaannya nggak ada. Bukan minim lagi, tapi cuma ngandelin lampu mobil doang. Nah, kata Kak Ferry, di sini rawan banget kecelakaan motor. Karena banyak lubang besar dan dari segi traffic, ya lowong banget buat ngebut-ngebutan. Sering kejadian kecelakaan. Apalagi kalau nggak pakai helm, biasanya langsung meninggal dunia. Nah, yang saya lihat ya korban-korban ini bergelimpangan. Sebenarnya ada beberapa yang bukan korban kecelakaan motor, tapi korban pabrik. Ada juga perempuan bekas pemerkosaan di pinggir situ. Serem sih pemandangannya. Cuma ya terima aja. Yang saya sayangkan dari penglihatan saya nggak bisa sejago untuk komunikasi jelas sampai tahu tahun kejadian. Kan seru tuh tahu tahun kejadian. Pasti banyak yang tahun lama, kayak tahun 70-an atau 90-an. Cuma ya udah, dikasih kemampuan segini aja udah syukur. Ya, sekian cerita saya menginap di sebuah hotel bintang 3 di Karawang. Intinya, kemanapun kita pergi, harus tetap sopan dan kalau kita ngerasa diganggu, jangan ciut. Hadapin, bukannya mau sok berani. Tapi kita tuh cuma boleh takut sama Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, itu tadi akhir dari cerita tentang hotel bintang 3 yang ada di Karawang. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat malam dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!